Sebelum lanjut episode 125-127 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Apakah aku terlalu kasar? Episode 125. Pada akhirnya, Richard Cannon tidak tinggal. Gracia Jordan berbaring di tempat tidur. Dia memikirkan kembali apa yang baru saja dia katakan, apakah aku terlalu kasar? Gracia berkata dia ingin memberinya uang. Ini mungkin melukai martabatnya karena bagaimanapun juga dia adalah seorang pria. Gracia menghela nafas. Apakah dia baru saja mendorong Richard untuk mengandalkan wanita untuk bertahan hidup? Gracia menutup matanya. Dia ingin Richard tinggal. Dia berpikir bahwa dia akan membantunya melakukannya sesuatu bahkan jika mereka tidak akan berhubungan seks malam ini. Dia tidak bisa membiarkan dia terus menekan hasrat seksualnya lagi. Namun, Richard menerima panggilan telepon dan keluar, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Gracia sedikit kecewa. Dia bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Dia menemukan bahwa Richard masuk ke mobil Zelda main. Apakah mereka akan kembali melakukan hal itu? Gracia merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa dia sangat jijik dengan hal-hal seperti itu. Namun, dia tidak ketika dia menemukan hal-hal seperti itu. Dia berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Dia berguling-guling di tempat tidur. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari di internet tentang cara membuat pacar merasa bahagia. Gracia tersipu saat dia sedang browsing, dia melihat tangannya dan berpikir, apakah ini bekerja juga? Ah! Tidak heran dia menatap tanganku terakhir kali. Richard masuk ke mobil Zelda. Dia merasa sangat tertekan. Dia ingin tinggal di rumah Gracia untuk malam ini. Meskipun dia tidak akan melakukan apapun padanya, Gracia mungkin memintanya untuk tidur dengannya di tempat tidur jika dia tidak tahan membiarkannya tidur di lantai. Itu mungkin terjadi. Ini karena Gracia telah mengubah kesannya terhadap Richard. Richard ingin menikmati tidur dengan Gracia. Namun, dia menerima telepon dari kantor polisi. Polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan sebuah mobil di pinggiran kota. Tampaknya telah ditinggalkan. Mereka menemukan nomor telepon Richard melalui nomor plat dan meneleponnya. Richard harus pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak berada di Ocean City hari ini. Dia berada di Central City sebagai gantinya. Untungnya, dia masih menyimpan tiket penerbangannya. Setelah tiba di kantor polisi, Zelda menunggu Richard lagi di dalam mobil. Setelah menjelaskan situasinya, Richard terdiam saat melihat mobilnya. Mobil itu dicuri dan dibawa ke pinggiran kota. Semua barang berharga di dalam mobil, termasuk 4 ban, semuanya dicuri. Apakah ini perampokan? Bagaimana mereka mencurinya? Richard benar-benar tidak bisa memahaminya. Polisi mengatakan bahwa itu adalah dicuri oleh sekelompok orang yang membuka kunci mobil dengan komputer berteknologi tinggi. Polisi akan segera memulai penyelidikan. Dia ingin mengklaim dari asuransinya. Richard segera menghubungi Charlotte Yates dan menjelaskan situasinya. Charlotte mengatakan bahwa dia akan meminta layanan derek besok. Richard merasa dirinya sangat tidak beruntung. Surat izin mengemudinya bahkan hilang. Dia merasa orang yang mencuri mobilnya punya motif lain. Kalau tidak, mengapa mereka mengambil SIM-nya? Setelah keluar dari kantor polisi, Richard semakin tertekan. Zelda penasaran dengan apa yang terjadi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia menghiburnya dan mengantarnya kembali. Richard berkata ketika mereka sampai di rumahnya, "Terima kasih, Suster Zelda." Keduanya saling berpandangan. Zelda menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin aku membantumu?" Richard mengerti apa yang dia maksud. Namun, Gracia telah mengubah kesannya tentang dia. Karena itu, dia tidak bisa melakukan ini lagi. Oh, tidak perlu untuk itu. Aku sudah menyelesaikannya sendiri sekarang. Richard hanya bisa berkata begitu. Bukankah kamu menghabiskan kurang dari 5 menit di rumahnya sekarang? Butuh waktu untuk mengambil lift, buka pintu dan turun ke bawah. Apakah Anda mengambil waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikannya? Zelda terkejut. Setelah itu, dia merasa itu cukup normal. Bagaimanapun, dia telah membantu Richard 2 kali. Dia tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Richard untuk. Richard tersipu. Apa yang Zelda bicarakan? Dia pikir. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Yah, aku harus pergi ke gym lebih sering, Richard bersumpah. Dia harus melindungi martabatnya. Saudari Zelda, tolong berhenti bicara. Kata Richard. Dia sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Zelda tertawa dan mau tidak mau bertanya, apakah dia menertawakanmu? Richard terdiam, dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Dia juga gugup. Bagaimana jika Gracia menertawakannya? Yah, kamu normal.
Jangan khawatir. Aku sudah mencari di internet. Ada banyak pria yang lebih cepat darimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kata Zela. Richard tersipu saat mendengar kata, lebih cepat. Apakah Zelda memujinya atau membencinya? Dia berkata, Saudari Zelda, tolong jangan bicarakan ini lagi. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi, aku perlu memberitahumu bahwa aku tidak keberatan kamu adalah orang yang cepat. Zelda berkata dengan nada serius. Dia memeriksa di internet dan menemukan bahwa dia tidak bisa menekan atau memandang rendah pria. Itu hanya akan mengarah pada lingkaran setan jika dia melakukannya. Ini adalah masalah umum bagi pria muda yang tidak pernah melakukan kontak fisik intim dengan seorang gadis. Pria itu akan menjadi normal setelah periode ini. Zelda tidak ingin Richard kehilangan kepercayaan dirinya di usia yang begitu muda. Bagaimanapun, Richard memiliki bentuk tubuh yang bagus dan tubuh yang sedikit berotot. Dia akan menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Richard sedikit tersentuh. Zelda adalah wanita yang sangat baik. Dia ingin pulang bersamanya atau menyeretnya ke rumahnya sendiri. Ya, aku akan kembali sekarang karena kamu tidak membutuhkan bantuanku untuk menyelesaikannya. Kata Zela. Namun, dia benar-benar kecewa. Dia menghela nafas dan berpikir, ibu masih memintaku untuk membawa Richard pulang. Ah, apa yang harus saya lakukan? Keesokan paginya, Charlotte menelepon Richard. Dia mengatakan bahwa dia sudah menghubungi perusahaan asuransi. Dia pergi ke kantor polisi dan mengatur layanan derek di 4S Automobile Store. Dia sibuk sepanjang pagi. Akhirnya, semuanya selesai. Mobil akan siap setelah beberapa hari. Bahkan, Richard memiliki mobil sport lain yang masih terparkir di depan sebuah toko. Dia merasa sudah waktunya untuk mengendarai mobil sport sekarang. Kenapa kita tidak makan bersama? Tanya Charlotte. Richard harus pergi ke sekolah untuk menghadiri kelas. Gracia akan memiliki kelas di sore hari juga. Juga, dia harus mempersiapkan ujian. Baiklah, ayo makan bersama lain kali, kata Charlotte. Richard keluar dari toko 4S dan pergi ke sekolah dengan mobil. Melihat Richard yang semakin jauh, Charlotte tiba-tiba punya ide. Gracia baru saja memasuki kelas ketika Richard tiba di sekolah. Gracia memandangnya dan berkata, silakan masuk sekarang. Jangan terlambat. Suaranya begitu lembut sehingga semua siswa di kelas tercengang. Bukankah Gracia selalu memandang rendah Richard? Mengapa dia berbicara dengan nada lembut sekarang? Richard ada di Cloud 9. Dia duduk di kursinya. Queenie Carson sedang duduk di sampingnya. Matanya merah. Dia telah mengalami sesuatu. Namun, Richard tidak menyadarinya karena dia telah fokus pada Gracia selama ini. Kelas akhirnya selesai. Richard pergi ke tempat parkir untuk menunggu Gracia. Gracia ingin pergi ke alun-alun. Dia berjalan dan membuka pintu mobil. Kemudian, Richard segera masuk ke mobilnya. Saat Gracia mengemudikan mobil, Richard meraih tangannya. Hei, tolong jangan sentuh aku. Aku sedang mengemudi. Gracia berkata dengan nada serius. Dia ingin fokus mengemudi. Richard tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Namun, Richard menyentuh Gracia ketika mereka baru saja turun dari mobil. Dia langsung tersipu. Melihat Richard yang berlari jauh darinya, dia terdiam. Kemudian, Gracia pergi ke perusahaannya sedangkan Richard pergi mencari Yolanda Land sebagai gantinya. Richard memberitahu Yolanda bahwa penembakan akan dilakukan di alun-alun ini. Setelah mendengar ini, Yolanda terkejut. Dia berkata, wow, ini adalah kesempatan bagi alun-alun untuk mendapatkan popularitas. Richard menganggukkan kepalanya. Namun, Erika belum memberitahu siapa pemeran utama wanita di film ini. Setelah berbicara lama, Richard memutuskan untuk mengunjungi Gracia di kantornya. Dia ingin tinggal di rumahnya malam ini. Namun, dia melihat Queenie menangis sambil memeluk Gracia saat dia sampai di kantornya. Richard terkejut. Dia berpikir, apa yang terjadi? Gracia menatap Richard dengan penuh arti. Dia mencoba memberinya petunjuk bahwa dia tidak boleh masuk sekarang. Richard mengangguk dan menunggu di luar. Sudah lewat jam 11 ketika Gracia keluar bersama Queenie. Queenie menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Richard. Gracia memintanya untuk menunggu sebentar. Queenie menganggukkan kepalanya. Kemudian, Gracia berjalan ke arah Richard dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Silakan kembali dan istirahat. Ada apa dengan dia? Richard bertanya dengan prihatin. Sesuatu terjadi pada keluarganya. Tolong jangan tanya lagi dan kembalilah sekarang. Aku akan membiarkan Queenie menginap di rumahku malam ini. Kata Gracia. Sudah cukup terlambat. Karena itu, dia hanya bisa melakukannya. Lagi pula, dia sangat menyukai Queenie. Aku juga ingin pergi ke rumahmu. Kata Richard. Gracia memelototi Richard dan berkata, apa yang akan kamu lakukan di rumahku? Queenie menginap di rumahku malam ini. Aku hanya punya satu tempat tidur.
Aku akan tidur di sofa atau di lantai. Tolong atur untukku. Kata Richard senang. Dia tidak ingin tidur dengan Queenie. Namun, akan sangat menyenangkan jika dia tidur dengan Gracia di depan Queenie. Gracia Jordan terdiam. Dia berkata dengan nada serius, berhentilah membuat masalah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Queenie tidak akan mau melakukannya bahkan jika Gracia setuju untuk membiarkan Richard tinggal. Apalagi Queenie tidak mengetahui hubungannya dengan Richard. Juga, ini pasti akan menimbulkan kegemparan di sekolah karena Gracia adalah guru Richard. Silakan kembali sekarang. Bukankah Zelda menunggumu di rumah? Kata Gracia. Rumah itu benar-benar milikku. Richard terdiam. Yup, dia membelikannya untukmu, kan? Gracia berkata sambil menatap Richard. Richard menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yah, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka. Bagaimanapun, aku akan pulang bersamamu hari ini. Tidak mungkin. Queenie akan pulang bersamaku. Tidak ada tempat untukmu, kata Gracia. Namun, dia menyerah ketika dia melihat Richard tetap diam. Dia ingat bahwa dia harus membujuknya ketika dia masih kecil. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, baiklah, saya akan membiarkan Anda datang ke rumah saya besok. Apakah tidak apa-apa? Richard tersenyum dan berpikir bahwa Gracia akhirnya menyerah. Namun, keinginannya semakin kuat. Berpikir untuk melakukan sentuhan seksual dengan Gracia di depan Queenie, dia merasa bersemangat. Tidak, aku harus pergi ke rumahmu hari ini, kata Richard. Aku akan marah jika kamu terus bertingkah seperti ini. Gracia berkata dengan nada serius. Aku akan mengikutimu kembali bahkan jika itu membuatmu marah, kata Richard sambil tersenyum. Dia tahu kepribadian Gracia. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan ini. Dia harus memaksanya. Dia tidak akan mundur sama sekali. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatannya. Richard tidak benar-benar perlu berhubungan seks dengan Gracia. Dia hanya bisa melakukan beberapa sentuhan seksual dengannya. Dia bersumpah dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Anda, kata Gracia. Gracia menghela nafas dan menatap Richard dengan kesal. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada Queenie? Dia bertanya. Yah, katakan saja padanya bahwa aku tidak punya tempat tinggal. Aku akan tidur di sofa malam ini. Jangan khawatir, aku yakin Queenie tidak akan memberitahu orang lain tentang ini, kata Richard. Gracia tetap diam. Yah, kamu harus pulang jika dia tidak setuju. Apakah kamu mendengarku? Dia berkata. Richard menganggukkan kepalanya, dia percaya bahwa Queenie tidak akan keberatan karena dia adalah orang yang baik. Queenie merasa aneh saat melihat Richard berbicara dengan Gracia. Gracia datang dan memberitahunya bahwa Richard tidak punya tempat tinggal. Queenie terkejut. Dia menatap Richard dengan tidak percaya. Apakah dia menginginkan bantuan Gracia dalam mengejar dirinya sendiri? Queenie sedikit terkejut. Namun, dia tidak lagi dalam suasana hati yang baik ketika dia mengingat apa yang terjadi pada keluarganya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Gracia adalah istri Richard. Kamu bisa tidur denganku di tempat tidur sedangkan Richard akan tidur di sofa, kata Gracia. Setelah ragu-ragu sejenak, Queenie menganggukkan kepalanya. Bagaimana Richard membujuk Gracia untuk membantunya? Setelah Richard melihat Queenie menganggukkan kepalanya, Richard menatap tubuh Gracia. Dia memiliki sosok yang sangat bagus, terutama pantatnya yang bulat dan gagah. Yah, dia akan menjadi miliknya malam ini. Gracia merasa tidak nyaman ketika dia menyadari bahwa Richard melemparkan pandangan cabul padanya. Dia memelototinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah bersiap untuk kehilangan keperawanannya kepada Richard selama 10 tahun terakhir. Richard hanya menatapnya sekarang. Namun, sorot matanya mengirimkan sensasi kesemutan pada Gracia. Ayo turun sekarang. Gracia berjalan ke bawah bersama Queenie, diikuti oleh Richard. Ini bukan pertama kalinya Richard masuk ke mobil Gracia. Namun, Richard sangat senang dengan ini waktu. Dia telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk menyentuh tubuh Gracia. Dia merasa tidak bisa lagi menekan hasrat seksualnya. Queenie, yang berada di dalam mobil, menatap Richard diam-diam. Kenapa dia tersenyum begitu aneh? Apakah dia memikirkan hal semacam itu? Dia pikir. Queenie sedikit menyesal ketika dia tidak membantu Richard terakhir kali ketika mereka bernyanyi. Richard telah berhenti berbicara dengannya baru-baru ini. Dia juga jarang datang ke sekolah. Apakah dia marah karena apa yang terjadi terakhir kali? Mungkin. Tapi, malam ini, Queenie sangat penasaran. Bagaimana Richard meyakinkan Gracia? Bagaimanapun, Gracia selalu memperlakukan Richard dengan buruk di sekolah. Mungkin karena mereka berdua tiba-tiba akur. Ratu berpikir. Sayangnya, Lara Jean melihat ini ketika dia keluar dari tokonya. Dia terkejut. Kenapa Richard berada di mobil yang sama dengan Gracia dan Queenie? Apa yang sedang terjadi? Dia pikir. Mungkinkah Richard telah melakukan sesuatu pada Queenie dan Gracia kebetulan melihatnya?
Dia tahu bahwa Gracia sangat peduli pada Queenie. Dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan mungkin benar. Bagaimanapun, Queenie cocok untuk Richard karena mereka berdua pecundang. Lara menelepon sepupunya. Dia telah menyelesaikan semuanya di toko. Mereka bisa memulai bisnis mereka besok atau lusa. Namun, sepupunya, Charlotte Yates, tidak menjawab panggilan telepon tersebut. Dia bingung. Dia sepupu memberitahunya sore ini bahwa ada masalah dengan mobil. Karena itu, dia harus menghadapinya. Lara hanya bisa meletakkan ponselnya dan naik taksi kembali ke sekolah. Setelah masuk ke mobil, dia terus mengirim pesan teks ke Kenan. Namun, dia masih diabaikan oleh Kenan. Apa yang salah? Lara sedikit sedih. Segera, mereka tiba di rumah Gracia. Dia membawa mereka ke atas. Richard berpura-pura tidak pernah ke sana dan mengikuti mereka. Kau akan tidur di sofa. Suara Gracia keras. Richard mengangguk dan segera duduk. Dia berpura-pura merasa mengantuk. Dia merasa senang ketika dia berpikir bahwa dia bisa melanjutkan rencananya di tengah malam. Gracia membawa Queenie ke kamar. Tolong mandi dulu. Kita akan tidur di ranjang bersama nanti. Oh, ingat untuk mengunci pintu kamar setelah kembali dari kamar mandi di malam hari, oke? Queenie menganggukkan kepalanya. Tapi, bagaimana Richard akan masuk mencariku jika aku mengunci pintunya? Dia pikir. Gracia mandi setelah Queenie selesai menggunakan kamar mandi. Gracia menghindari mengenakan pakaian ketat atau terbuka. Kemudian, dia bertanya kepada Richard apakah dia ingin mandi juga. Tidak. Richard menggelengkan kepalanya. Dia takut akan masturbasi setelah mencium aroma feminin di kamar mandi. Orang yang sangat kotor. Yah, tolong tidur lebih awal dan jangan terlalu banyak berpikir. Gracia mendengus dan mengunci pintu kamar. Gracia dan Queenie sedang tidur di tempat tidur. Gracia lelah. Karena itu, dia tertidur dengan cepat. Namun, Queenie tidak bisa tertidur. Richard berjalan mendekat dan ingin membuka pintu kamar tidur. Namun, pintunya terkunci. Dia berpikir, apakah tidak ada yang bisa saya lakukan malam ini? Richard tidak berdaya. Dia menghela nafas dan berjalan kembali ke sofa. Dia tertidur setelah berguling-guling. Di tengah malam, Queenie bangun dan pergi ke kamar mandi. Dia tersipu ketika dia melihat Richard yang tertidur. Itu karena Richard tidak menutupi tubuhnya dengan selimut. Ratu melihat. Queenie menatapnya selama beberapa detik. Kemudian, dia tidak berani melihatnya lagi. Dia kembali ke kamar tidur untuk tidur setelah menggunakan toilet. Dia menutup pintu dan berpikir bahwa Richard seharusnya tertidur. Oleh karena itu, tidak perlu mengunci pintu. Bahkan, dia berharap Richard akan menyelinap masuk dan membawanya keluar. Queenie akhirnya tertidur. Dia berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang di sampingnya menyentuh tubuhnya. Dia terkejut. Apakah itu Cuk? Bagaimana dia bisa begitu berani? Guru itu masih tidur di sebelahnya. Queenie jantung berhenti berdetak. Dia menggigit bibirnya dan terus berpura-pura tidur. Namun, Richard terus menyentuhnya. Queenie tidak berani bergerak sama sekali. Apa yang akan Gracia lakukan jika dia bangun tiba-tiba? Richard berada di Cloud 9 karena dia akhirnya bisa menyentuh tubuh Gracia. Dia hanya mendengar suara pintu ditutup. Dia segera berlari dan membuka pintu. Dia menemukan bahwa pintu itu tidak terkunci. Dia berpikir, apakah Gracia memberi saya kesempatan? Richard ingin tertawa. Dia membuka pintu dan berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Namun, itu sangat gelap. Richard ingat Gracia suka tidur di sisi kiri tempat tidur. Karena itu, dia pergi ke sisi kiri tempat tidur dan, namun, Richard merasa ada yang tidak beres. Mengapa tubuhnya terasa berbeda? Gracia memiliki sosok yang baik. Dia memiliki 36D. Apakah saya menyentuh orang yang salah? Memikirkan hal ini, kulit kepala Richard menjadi mati rasa. Apakah aku menyentuhku ini? Pikiran itu sangat membuatnya takut sehingga dia hampir berteriak. Dia segera berhenti menyentuhnya dan hendak keluar. Namun, lengannya dicengkeram oleh seseorang. Richard hampir berteriak. Queenie sudah bangun. Richard berbalik dan melihat Queenie menatapnya. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke Richard. Dia berbisik padanya, biarkan aku membantumu. Seluruh tubuhnya gemetar. Episode 127. Richard Cannon tercengang. Bagaimana mungkin Queenie Carson, yang selalu menjadi gadis yang sopan, mengambil inisiatif untuk mengatakan hal seperti itu kepada Richard? Itu di luar dugaan Richard. Apakah saya memicu dia ketika saya menyentuhnya sekarang? Ya, mungkin. Queenie melirik Gracia Jordan, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia menggigit bibirnya dan menyentuh bibir Richard. Richard ketakutan. Dia bersalah setelah membiarkan Zelda main membantunya 2 kali. Karena itu, dia menolak Zelda ketika dia ingin membantunya melakukannya lagi tadi malam. Dia merasa bersalah menuju Gracia. Yang memperburuk keadaan adalah dia saat ini berada di kamar Gracia.
Apakah Gracia masih tidur? Dia pikir. Richard ingin memiliki keintiman seksual dengan Gracia di depan Queenie dan bukan sebaliknya. Itu tidak menarik sama sekali. Itu mengerikan. Richard segera menggelengkan kepalanya. Namun, Queenie sudah menyentuhnya. Dia sangat takut, seluruh tubuhnya gemetar. Matanya tertuju pada Gracia, yang sedang tidur sepanjang waktu. Dia takut dia akan bangun tiba-tiba. Semuanya akan berakhir jika Gracia tahu. Richard bahkan tidak berani bernapas. Dia terus menatap Gracia, yang sedang berbaring di tempat tidur. 3 menit kemudian, Queenie berdiri dan menarik Richard keluar. Dia menutup pintu dan pergi ke kamar mandi. Richard duduk di sofa, merasa bersalah. Richard sedang dalam mood ketika dia memasuki kamar barusan. Karena itu, dia tidak bisa menolak Queenie ketika dia mengambil inisiatif untuk menyentuhnya. Richard menghela nafas. Setelah beberapa saat, Queenie keluar dari kamar mandi. Meskipun cahayanya sangat redup, Richard masih bisa melihat bahwa wajah Queenie memerah. Dia sangat malu. Queenie tidak percaya bahwa dia begitu berani sekarang. Mungkin, dia menyukai Richard. Dia duduk di sebelah Richard dan berbisik, "Ini pertama kalinya saya melakukan ini. Maaf jika saya tidak tampil dengan baik. Saya akan mencoba menjadi lebih baik lain kali." Richard menatap mata Queenie. Meskipun dia pemalu, dia berkata dengan tatapan penuh tekad. Dia sepertinya dia benar-benar akan bekerja keras untuk menjadi lebih baik. Richard menghela nafas. Bagaimana dia akan menghadapi Gracia dan Queenie? Apakah aku membuatmu merasa tidak nyaman? Apakah kamu marah? Queenie bertanya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa ada celah antara dia dan Richard ketika dia berada di alun-alun terakhir kali. Dia merasa rendah diri. Dia berteman dengan Richard karena mereka berdua bukan dari keluarga kaya. Namun, Richard berbeda sekarang. Bukannya Queenie tidak ingin Richard memiliki kehidupan yang lebih baik. Hanya saja dia akan merasa sedikit rendah diri jika jarak di antara mereka terlalu besar. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Dia merasa Queenie sangat naif. Queenie menghela napas lega. Dia tersipu dan berbisik, "Bahkan, kamu membuatku merasa terangsang sekarang." "Kenapa tidak?" Richard tetap diam. Queenie itu cantik. Meskipun sosoknya tidak sebagus Gracia, dia memiliki kaki yang ramping. Kulitnya juga sangat halus. Richard sudah lama duduk di sampingnya di kelas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari ini? Bahkan, Richard terkadang mengintip dari balik pakaiannya untuk melihat tubuhnya saat dia mengenakan lengan pendek selama musim panas. Karena itu, Richard sangat mengenal sosoknya. Yah, Richard bukan orang baik saat itu. Mustahil baginya untuk menahan diri dari melihat tubuh wanita. Kepribadiannya masih sama sekarang. Dia masih akan melihat wanita cantik. Bagaimanapun, itu adalah sifat alami pria untuk melakukannya. Saya khawatir Guru Jordan akan bangun nanti. Bisik Richard. Tubuhnya benar-benar kaku selama 10 menit terakhir, dia tidak merasa santai sama sekali setelah Queenie melakukannya untuknya. Dia menahan diri. Dia takut Gracia tiba-tiba bangun dan kehilangan kesabaran. Dia bisa membayangkan betapa kecewanya Gracia, tapi... Oh, benar. Memikirkan hal ini, Queenie menjadi gugup. Dia melihat ke pintu kamar dan tidak berani berbicara. "Baiklah, aku akan kembali tidur kalau begitu," kata Queenie. Dia juga takut Gracia akan tiba-tiba bangun. Dia sebenarnya ingin menarik Richard keluar dari kamar sekarang. Namun, dia mendengar dari teman sekamarnya bahwa pria suka mencari kesenangan. Semakin berbahaya tempat itu, semakin banyak kegembiraan yang mereka miliki. Karena itu, dia melanjutkan untuk membantu Richard di kamar tidur. Memikirkan apa yang baru saja dia lakukan, Queenie ketakutan sekarang. Apa yang akan dia lakukan jika Gracia bangun sekarang? Bagaimanapun, Gracia menaruh kepercayaan padanya untuk membawanya pulang. Richard menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Queenie tentang keluarganya dengan lembut. Dia bisa membantunya jika dia punya masalah dengan uang. Lagi pula, apa yang baru saja terjadi? Yah, Richard pasti akan membantunya bahkan jika tidak ada yang terjadi barusan. Queenie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin kamu membantuku karena apa yang aku lakukan barusan." Richard mengerti apa yang menjadi perhatiannya. Dia benar-benar naif. Richard berkata, "Saya tahu. Tolong beritahu saya apa yang terjadi dengan keluarga Anda. Saya dapat membantu Anda jika ini tentang uang." Air mata menggenang di mata Queenie. Dia sudah merasa sangat rendah diri. Dia khawatir Richard akan salah paham bahwa dia membantunya sekarang untuk mendapatkan uang darinya. Namun, dia benar-benar tidak memikirkan hal ini sekarang, jangan membicarakannya lagi. Sebaiknya kamu tidur lebih awal. Richard tidak tahu harus berkata apa lagi ketika dia menyadari Queenie akan menangis. Queenie terisak dan menjawab, "Oke." Kemudian, dia menahan napas dan berjalan ke kamar tidur. Dengan hati-hati, jantung Richard juga berdetak kencang.
Dia menarik napas lega ketika dia tidak mendengar apa-apa setelah kira-kira 10 detik. Tampaknya Gracia benar-benar lelah, jika tidak, dia tidak akan tidur nyenyak. Apa dia bertingkah seperti pencuri? Dia licik. Richard berbaring dan hampir tertidur. Tiba-tiba, dia menjadi gugup ketika dia mendengar suara Gracia datang dari kamar tidur. Dia terdengar seperti sedang meregangkan tubuhnya. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar. Richard dengan cepat menutup matanya. Dia mendengar Gracia berjalan ke kamar mandi. Tiba-tiba, Gracia berkata, "Mengapa ini tidak menyiram? Ada begitu banyak kertas toilet di dalamnya." Richard sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak. "Mengapa ini tidak menyiram sekarang?" Yah, mungkin apa yang dia lakukan itu benar. Dia mungkin telah membangunkan Gracia jika dia menyiram toilet sekarang. Untungnya, Gracia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah menggunakan toilet, dia menyiram toilet dan berjalan keluar. Setelah mendengar ini, Richard menarik napas lega. Richard mengira Gracia akan kembali ke kamarnya dan terus tidur. Namun, milik Gracia aroma feminin tercium ke hidung Richard. Sepertinya dia mendekatinya. Richard hampir ketakutan setengah mati. Apakah Gracia menemukan sesuatu di kamar mandi tadi? Richard hanya bisa berpura-pura tidur. Dia tidak mau mengakuinya karena Gracia baru saja tidur. Tetapi, kamu sudah besar sekarang. Kenapa kamu tidak menutupi perutmu ketika kamu tidur? Apakah kamu ingin bangun pagi-pagi dengan kedinginan? Kata Gracia dengan nada lembut dan lembut. Tak lama kemudian, Richard merasa perutnya tertutup selimut. Kemudian, Gracia kembali ke kamar tidurnya dan menutup pintu. Beberapa menit kemudian, Richard membuka matanya dan melihat selimut di perutnya. Aroma feminin Gracia masih melekat di hidungnya. Hal ini membuat Richard semakin merasa bersalah. Richard bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Gracia membangunkannya pagi ini. Setelah mandi, mereka duduk dan sarapan bersama. Queenie menunduk dan tidak berani menatap Richard. Dia benar-benar merasa bahwa dia terlalu berani tadi malam. Richard bahkan tidak bisa melihat Queenie. Dia takut Gracia mungkin menyadari ada sesuatu yang salah di antara mereka. Setelah sarapan, Richard dan Queenie keluar bersama Gracia dan masuk ke mobil Gracia. Seperti dia sedang mengemudi, dia tiba-tiba menghentikan mobil dan memberikan $10.000 kepada Queenie. Queenie menangis ketika Gracia memberinya uang. Richard tetap diam. Tampaknya masalah keluarganya terkait dengan uang. Kenapa kamu menangis? Sebagai seorang gadis, kamu harus mandiri. Kata Gracia. Dia tidak bisa meminjamkan Queenie terlalu banyak uang. Bagaimanapun, dia masih harus membayar $500.000 kepada Kenan. Namun, dia bersimpati dengan Queenie. Karena itu, dia mengeluarkan $10.000 dan memberikannya padanya. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Kata Queenie. Tidak apa-apa. Gracia melanjutkan mengemudi. Dia mengirim Queenie ke toko otomotif. Dia memintanya untuk kembali besok malam karena ujian sudah dekat. Queenie menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia berlari ke dalam sambil menangis. Richard sedikit mengkhawatirkannya. Dia hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan uang. Richard menghela nafas karena merasa Queenie belum mengumpulkan cukup uang. Gracia menyadari bahwa Richard mulai dari Queenie. Karena itu, dia mendengus dan berkata, "Yah, apakah kamu ingin masuk bersamanya?"